Selamat siang para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Terbongkar sudah, gagal total. Gibran gagal total begitu kan ya. Kenapa Bang kok gagal total begitu kan ya? Karena ketika melihat dengan di berbagai media sosial hari ini, ternyata orang yang datang ke Gibran begitu kan ya, ke salah satu wakil presiden yaitu Gibran. Ternyata ada kabarnya bukan ojol. Kabarnya bukan yang ikut demo-demo kemarin begitu kan ya. Apakah ini hanya settingan? Apakah ini hanya pencitraan atau bagaimana begitu? Coba klarifikasi di kolom komentar ini ya. Inilah salah satuan pembicaraan ya terkait dengan wakil presiden Gibran Rakabuming Raka dengan ojol, kabarnya begitu ya. Dengan beberapa ojol lainnya begitu kan, mulai dari Grab, Gojek dan Maxim dan sebagainya. Ini menunjukkan memberikan laporan bahwa bagaimana situasi dan kondisi di lapangan soal demo-demo itu begitu. Ternyata begitu kan ya, ketahuan orang yang datang ke Gibran. Siapa mereka? Salah satunya ini. Ini potret media begitu kan ya. Potret di berbagai media sosial begitu. Ternyata yang datang ya, kabarnya begitu kan ya, salah satu partai. Coba kita baca begitu kan. Coba kita baca apakah benar orangnya ini adalah Edi Winarto SHMALCLA ya, calon DPRD begitu kan ya. Apakah benar ini orangnya? Jadi saya kira ini langkah yang kemudian blunder kalau toh pada hakikatnya ini orangnya begitu. Apalagi ya asosiasi menyebutkan bahwa ya ojol yang kemudian datang ke Gibran, ke Wapres Gibran ternyata bukan anggotanya. Ternyata bukan anggotanya begitu. Siapa mereka begitu? Ternyata terbongkar begitu kan ya. Ternyata terbongkar satu persatu. Jadi kalau bukan anggotanya siapa lagi begitu. Jadi ya alhamdulillah justru tadi pertemuannya lebih banyak kita yang meminta mengasih masukan kepada Pak Wapres dan alhamdulillah kita sefrekuensi ya untuk permasalahan yang saat ini sedang terjadi dan juga kita minta kepada pihak pemerintah untuk lebih cepat untuk mengkondisikan kejadian dan keadaan hari ini karena terus terang dengan beberapa hari ini kami teman-teman ojek online terganggu dalam mata pencarian gitu. Jumlah penumpang menurun, rasa was-was dalam menarik gitu kan. Karena mengingat beberapa eskalasi makin meningkat. Dan kami juga sudah memberikan edukasi kepada para taruna di wilayah masing-masing untuk tidak ikut serta atau terpancing isu-isu provokatif mengenai unjuk rasa atau demo yang kemarin. Karena juga demo memang merupakan hak demokrasi yang dilindungi oleh undang-undang. Tapi jangan bersifat atau melakukan tindakan-tindakan anarkis seperti perusakan fasilitas umum dan penjarahan itu memang tidak kami inginkan. Kami berusaha sebisa mungkin untuk meredam melalui teman-teman kami di wilayah kami masing-masing. Itu dengan perwakilan teman-teman yang ada sekarang ini. Alhamdulillah beliau tadi menanggapi hal secara positif dan menjanjikan akan melakukan proses hukum kepada para pelaku insiden yang menimpa almarhum rekan kita Afan Kurniawan, kemudian itu memang sahabat saya juga, ya kan. Alhamdulillah kami sangat menyambut positif. Kiranya hanya itulah yang bisa meredam. jadi saya kira apakah orang pihak lain bisa saja ada settingan didesain dulu begitu kan ya, seolah-olah begitu kan Wapres Gibran ini penuh seolah-olah dibutuhkan ya. Nampaknya banyak yang mengatakan jangan-jangan Prabowo ditikung. Jangan-jangan Prabowo ditikung ini begitu ya. Jadi saya kira ini banyak kemudian di berbagai media sosial begitu kan muncul narasi-narasi itu begitu kan. Salah satunya ini ya. Kabarnya orangnya yang kemudian ini tidak sesuai dengan kenyataan begitu kan ya. Masa bukan ojol, pedagang tiba-tiba datang ke rumah Gibran, ke
ke istana wakil presiden. ini satu persatu sudah mulai diungkapkan oleh publik begitu kan. Nah, benar atau tidak, tapi yang jelas wajah-wajahnya mirip-mirip kali, Bang. Nggak tahu lagi ini konsepnya bagaimana begitu kan. Ya, dan tidak hanya itu, yang paling menarik di sini adalah ketika Gibran ya dengan ojol tersebut begitu ada yang memakai sepatu begitu kan. Bayangkan ya. Dengan sepatu sneakers ini begitu kan, kabarnya itu harganya itu sampai 2 juta begitu kan ya, sampai 2 juta. Ya dengan seperti ini kan orang akan melihat begitu apakah ini benar atau tidak, tapi yang jelas yang dipakai ini tidak merepresentasikan sebagai ojol begitu. Justru ini orang kaya, Bro. Ya, masa ojol itu pakai sepatu yang bermerek? Ya, bayangkan, saya bukan mengecilkan para ojol begitu, tapi saya rasa yang namanya ojol di mana-mana begitu kan, sepatunya biasa kayak kita. Ya nggak sampai jutaan. Kalau jutaan ini ngapain jadi ojol begitu kan? Ini ada yang mengatakan pencitraan settingan yang salah kostum, ya. Abang ojol ini keren banget katanya. kan salah total pada akhirnya begitu. Salah total di situ, Bro. Jadi saya kira dengan adanya seperti ini maka ini banyak kritikan-kritikan dari netizen begitu ya. Banyak kritikan-kritikan dari netizen. Salah satunya ini juga. Coba kita lihat ya, perlihatkan. Coba ini sepatunya. Masa ini ojol begitu kan ya? Penampilan oke, bagus seperti itu, begitu kinclong begitu kan. Jadi ya namanya ojol bolehlah berpakaian apa aja begitu kan. Tapi kan harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi begitu ya. Apakah karena mau datang ke Wapres Gibran misalnya tiba-tiba memakai sepatu yang mereknya wow. Ya salah custom menurut saya. Coba, apa yang disampaikan oleh asosiasi ojol begitu? Dia mengatakan bahwa pengemudi yang bertemu dengan Gibran bukan anggota mereka. Nggak kenal. Siapa mereka? Jangan-jangan orang yang melakukan demo ya di tanggal 25 kemarin teriak-teriak begitu kan soal bagaimana tunjangan DPR dan sebagainya. Sudah mengupayakan bagaimana para ojol yang kemudian dilindas begitu kan ya. Dan memperjuangkan hak mereka begitu. Ada orang lain yang mengatasnamakan si ojol tiba-tiba datang cari muka, datang ya misalnya begitu kan ya ke salah satu wakil presiden misalnya. Apakah seperti itu begitu kan? Nah, kita lihat saja. Nampaknya ngeri-ngeri sedap, Bos. Ini tidak diakui mereka begitu. Jadi dengan adanya seperti ini ya ada orang-orang yang menunggangi begitu. Dalam hal ini bisa saja begitu kan ya dibuat seolah-olah ya wakil presiden peduli terhadap rakyat. Ya bisa ditangani dan bahkan seorang wakil presiden datang kepada korban begitu kan ya, baik yang luka atau yang meninggal dan sebagainya, kabarnya Gibran datang ya, seperti Pak Prabowo datang juga begitu kan. Tapi kita lihat saja begitu ya, nampaknya desainnya kelihatan. Kata netizen begitu kan ya, desainnya begitu kan ya, kelihatan begitu. Tapi perlu diingat juga ada yang berkomentar begini, ojol yang bertemu Gibran di istana pakai sepatu ya Nike Air atau Jordan begitu kan ya, sebesar seharga 2 juta. Ya, netizen mengatakan mau bohongin rakyat lagi. Kelihatan kan sekarang siapa mereka begitu. Geri-geri sedap, Bos. Saya tidak berbicara tidak bisa berpikir bahwa kok sebegitu ngerinya begitu kan ya. Kalau toh pada akhirnya ini diduga settingan dan sebagainya begitu, siapa yang diuntungkan dalam demo ini? Apakah hanya demo-demo ini mengorbankan rakyat dan aparat tiba-tiba begitu kan cari keuntungan sensasi sana sini? Apakah seperti itu? Sedangkan Pak Prabowo sibuk, Bro. Mau klarifikasi ini ya, mau bertemu dengan parpol yang mendesak bagaimana anggota partainya yang bermasalah, yang menyakiti hati rakyat ditindak begitu kan. Datang dengan isu-isu seperti ini. Wah, pantas kemarin mengatakan begitu kan ya, termol mengatakan di media sosial bahwa wah, Gibran menemui pendemo ya. DPR nggak becus, DPR ini dan sebagainya. Ternyata gorengannya seperti ini. Sudah kelihatan kan sekarang. Ini banyak narasi-narasi yang kemudian muncul begitu kan ya.
Salah satunya yang muncul di media sosial karena mungkin apakah ini ojol atau bagaimana begitu kan ya, yang dianggap bahwa dramanya menggerikan ya. Ini satu negeri dikibulin terus sampai kiamat. Ini bayangkan. Ini siapa orangnya ini? Apakah ini anggota ojol ya, drive ojol atau bagaimana begitu kan ya? Jadi saya kira kalau drivernya ya saya kira ya terlalu bagus lah begitu kan. Wallahu alam, kita tunggu saja ya. Coba kita baca ya komentar-komentar dari netizen, banyak sekali pro dan kontra. Ini salah satunya ya. Ojol yang ditemui Gibran pakai sepatu begitu kan yang berharga jutaan rupiah ya, bahkan 2 juta. Apakah ini aktor bayaran? Ini pertanyaan ya dari masyarakat begitu kan ya. Apakah ini bayaran atau tidak? Selain itu, secara psikologis, driver ojol tersebut ya terlihat santai banget, berdialog dengan wapres, tidak tegang seperti rakyat yang diundang pejabat. Apa karena pendapat pemadat ini sudah tidak punya marwah lagi di hadapan ojol? Nah, ini bayangkan ya yang di-capture oleh masyarakat di situ begitu kan. Apakah ini aktor bayarannya? Apakah ini dan itu dan sebagainya? Banyak yang bertanya di situ begitu ya. Jangan coba-coba ya maling Indonesia kalau hanya untuk jadi maling receh, karena kau akan dikebuki. Nih, di masa bahkan dibakar masa. Bolehlah begitu kan, siapapun begitu. Tapi perlu diingat ya, kembali ke yang tadi, apakah benar ini adalah merupakan kader PSI? Ya wallahu alam begitu kan. Bayangkan kalau sudah seperti ini begitu kan ya. Apakah ini beda orang? Ya saya kira dari wajah ini beda begitu. Jauh begitu kan ya. Dari wajah ini beda-beda jauh begitu kan ya. Tapi didugaan masyarakat ini kan menduga terus begitu kan antara orang yang kemudian datang ke situ dengan kader PS ini begitu kan ya. Jadi saya kira dikait-kaitkan seperti ini saya kira agak gimana begitu kan ya. Jadi kalau saya pribadi beda jauh kalau menurut saya pribadi beda jauh begitu kan ya. Coba kita baca komentar-komentar dari netizen ini, salah satunya gelar akademik SH MH CLA, pekerjaan apa ini? Ngojek ya. Saya kira ini dengan yang tadi, dengan yang ini agak beda jauh begitu kan ya. Tapi wallahu alam siapa yang benar dan siapa yang tidak. Tapi yang jelas dengan adanya seperti ini masyarakat bisa meneliti itu begitu kan ya. Jadi banyak ini yang ditemukan oleh oleh masyarakat terutama di media sosial begitu. Tapi saya mengingat begini, siapapun orangnya, mau jadi ojol kayak mau jadi partai apapun kayak begitu kan. Kalau tujuannya adalah demi bangsa dan negara, silakan, nggak ada masalah. Mau bertemu dengan siapapun begitu. Mau temu dengan wakil presiden, dengan presiden. Tapi yang terpenting adalah tidak membuat pencitraan. Jangan-jangan ya Prabowo bisa ditikung begitu kan ya. Dan bahkan ya ketika asosiasi ini mengatakan bahwa itu bukan temannya ya, bukan kelompoknya begitu, mengatakan begini. Ketua asosiasi ini ya pengemudi ojek online atau ojol Garda Indonesia Raden Igun Wijaksono menyatakan bahwa para pengemudi itu beratribut ojol yang bertemu dengan wakil presiden dan mengatakan bahwa dia bukan bukan temannya begitu kan ya, bukan temannya, bukan anggotanya dan sebagainya. Dalam beberapa video yang beredar begitu di akun Instagram resminya, Sekretariat Wakil Presiden ya perwakilan pengemudi ojol mengaku senang bisa berdialog dengan Gibran ya. Mereka menyebutkan pertemuan itu menjadi wadah penyampaian keresahan akibat menurunnya pendapatan sejak unjuk rasa kemarin. Nah, mungkin mengeluh begitu kan ya, karena memang punya dampak, semuanya punya dampak di satu sisi begitu. Nah, kalau toh pada hakikatnya mengatakan mereka bukan anggotanya, lantas bagaimana sekarang begitu kan ya? Ini asosiasi sebut ojol yang temui Gibran bukan anggota mereka. Lalu siapa begitu kan? Apakah ini kenapa kok tidak datang kepada Presiden Prabowo begitu kan ya? Ini kan penting juga. Artinya yang bisa mengambil kebijakan strategis itu adalah Prabowo. Dengan adanya demo kemarin, coba bayangkan, dengan adanya demo kemarin begitu kan, banyak yang kemudian ya ekonominya mengalami yang sangat turun. Mulai dari ojol, mulai dari apa-apa begitu kan ya. Semuanya orang pada takut untuk keluar. Karena apa? Takut dijarah juga begitu kan.
Jadi saya kira bahwa kalau ini bukan anggotanya begitu, siapa mereka begitu ya? Apakah hanya sensasi dan settingan saja atau bagaimana? Banyak yang berkomentar seperti itu narasi-narasinya, apalagi dikait-kaitkan dengan partai. Makanya saya katakan bahwa banyak yang kemudian dikaitkan dengan partai A, partai B dan partai C dan sebagainya. Saya kira mau bertemu dengan siapapun begitu kan ya. Yang penting atas nama rakyat Indonesia, atas nama kepentingan-kepentingan masyarakat ya silakan, gak ada masalah. Mau jadi ojol kek, mau dari apa kek begitu kan ya. Yang terpenting adalah aspirasinya benar-benar dilakukan. Tapi kalau posisinya hanya datang kepada wakil presiden ya, wakil presiden itu tidak sepenuhnya punya kewenangan seperti itu. Yang punya kewenangan di situ adalah Presiden Prabowo justrunya. Kenapa nggak datang kepada Presiden Prabowo? Jangan-jangan ini ada strategi apa begitu yang dimainkan? Apakah ada politik belah bambu? Atau bagaimana begitu kan ya? Oke ya, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Hodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.